Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal bahas hotspot dan juga queue teman-teman. Nah, ini melanjutkan video kemarin, yaitu video terakhir kita memasukkan internet ke dalam router MikroTik teman-teman. Sekarang kita coba apakah masih ya. Kita coba dulu. Oke, masih masuk ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba pakai queue dulu teman-teman. Jadi kita bakal coba simple queue teman-teman. Jadi queue ini apa sih? Queue ini biasanya dipakai untuk melimitasi bandwidth teman-teman, atau gampangnya itu kalian bisa membatasi kecepatan dari wifi-nya teman-teman. Nah, di sini pertama kita bisa bikin aja parent-nya teman-teman. Biasanya saya gini ya teman-teman. Jadi ini parent adalah total dari speednya yang tidak terlimit ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kasih targetnya teman-teman. Di sini kita bakal isi semua alamat IP yang ada di dalam router ini teman-teman. Jadi kita bakal kasih semuanya ya, agar semuanya itu terdaftar ke dalam queue ini teman-teman. Nah, di sini kita bakal masukin aja IP dari VLAN 10, 20 dan VLAN 30 teman-teman. Ini kita belum limit ya. Nah, jadi sekarang kita bakal coba untuk melimit masing-masing VLAN teman-teman. Mungkin kita coba dulu ya. Ini VLAN 10 teman-teman. Nah, ini 10 ya teman-teman. Kita kasih gini aja. Terus teman-teman ganti targetnya ini teman-teman. Jadi targetnya ini adalah IP yang mau kalian limit teman-teman. Nah, sekarang di sini ada namanya max limit teman-teman. Jadi ini adalah kecepatan max-nya ya. Di sini kita kasih 1 MB teman-teman. Nah, 1 MB ya. Jadi ada burst limit. Burst limit ini dia bisa, misalnya kita setting di sini 1 MB teman-teman, tapi dia bisa lebih dalam kondisi tertentu teman-teman. Ini ada boost thresholdnya teman-teman, tapi kita nggak pakai itu dulu ya. Sekarang teman-teman bisa pilih di bagian sini teman-teman, ada parent. Jadi parent ini dan child itu seperti sebuah sungai. Parent itu yang kita bikin tadi total itu adalah sebuah sungai, dan ini adalah child teman-teman, sungai kecilnya. Jadi sumber internetnya itu, kenapa saya masukkan semua IP tadi, karena semua target dari IP VLAN itu bakal masuk ke dalam suatu sungai teman-teman. Lalu kita bikin childnya itu pecahan sungainya teman-teman. Jadi nanti di sini kita spesifikin mau IP berapa yang kena limit bandwidthnya teman-teman. Jadi bukan di parentnya kita melakukan limitasinya, tapi kita di childnya teman-teman. Di sini juga ada paket MAC teman-teman. Di sini teman-teman nggak ada juga. Sini saya belum bikin juga nanti videonya tentang paket MAC. Jadi teman-teman mungkin bisa saya kasih contoh aja ya. Untuk paket MAC ini dulu pernah saya bikin untuk memprioritasin bandwidth dari game teman-teman, karena di sini ada priority teman-teman. Nah, jadi priority ini semakin kecil angkanya, dia bakal semakin diduluin teman-teman. Nah, jadi di sini juga ada limit ad, jadi teman-teman bisa kasih batas kecepatannya teman-teman. Tapi kita nggak pakai dulu ya, karena ini sudah ada di sini di max limit, yaitu 1 MB teman-teman. Nah, sekarang kita pilih juga, ini ada macam-macam ya teman-teman, ada PC key dan juga hotspot. Tapi paling bagus itu menurut saya PC key ya, untuk yang versi 6, karena PC key ini dia membagi rata bandwidthnya teman-teman. Jadi misalnya ada 10 user ya, itu kita kasih di IP VLAN 10 ini 1 MB itu dibagi lagi nanti tergantung usernya teman-teman. Misalnya usernya 10 ya, maka ketika kita pakai PC key itu bakal dibagi 10 teman-teman. Ini pilih aja nih upload. Nah, kita pakai ini aja. Yang upload saya biasanya pakai ini ya teman-teman. Jadi dibagi rata, kita kasih dia 10 MB ya untuk si VLAN ini, kecepatan bandwidthnya itu. Jadi dia bakal dibagi teman-teman menggunakan PC key ini. Nah, mungkin bisa kita coba aja ya, apakah dia sudah terlimit. Oke, ini udah. Terus total ini kita kasih prioritas ya teman-teman. Kita kasih 1 aja ya. Nah, sekarang kita coba login ke dalam VLAN 10 teman-teman. Kita connect dulu ke VLAN 10. Kita buka Google ya buat speed test.
kita pakai yang Ookla aja teman-teman. Oke, ini baterai saya sudah sekarat ya teman-teman. Nah, kita tunggu aja untuk speed testnya teman-teman. Nah, kita bisa mulai ya. Kita pakai pilan 10, kita login ke WiFi yang pilan 10 teman-teman. Kita coba apakah dia kena limit kecepatannya. Jadi di Simple Queue tadi kita kasih itu 1 MB ya teman-teman. Apakah dia bisa 1 MB nih? Tapi 1 MB ini dalam artian nggak satu orang teman-teman, satu user 1 MB, tapi semua IP tersebut yang berada di pilan 10 itu dikasih jatah 1 MB teman-teman. Jadi kalau ada yang lain lagi masuk, maka dia akan dibagi lagi teman-teman. Jadi bukan per user ya. Kalau per user, nah ini 1 MB ya teman-teman, dia nggak bisa lebih dari 1 MB. Kalau teman-teman maunya per user, nah udah kuning ya, udah mau sekarat, udah mau habis. Kalau teman-teman mau per user, teman-teman bisa bikin lagi nanti di bawahnya si ini teman-teman. Ini dijadiin parent aja nanti. Terus teman-teman kasih kayak gini ya teman-teman. Saya sini pilan 10 1 user ya. Teman-teman kasih aja IP usernya itu berapa. Terus nanti pilih di sininya ya, parentnya itu yang pilan 10. Terus kasih limitnya teman-teman. Tapi ini digedein ya si pilan 10 ini. Ini untuk contohnya aja. 1 user, jadi kita kasih itu max batas kecepatannya itu 1 MB. Karena sini usernya 1, jadi 1 MB aja ya teman-teman. Maknya jadi potensinya ini terbuka ya 1 MB aja. Nah, sekarang kita bikin lagi untuk contoh pilan kedua teman-teman, yaitu pilan 20. Sini teman-teman coba aja bikin lagi untuk tesnya ya ini. Nah, di sini ada max limit, kita kasih 2 MB ya teman-teman. Keduanya 2 MB. Jadi maksimalnya itu adalah 2 MB ya teman-teman. Di sini kita pilih parentnya itu total lagi ya, karena ini sungai kecil dari si sungai besar alias si parentnya teman-teman. Ini nggak apa-apa, kita nggak bikin. Nah, sekarang kita coba login ke dalam pilan 20 teman-teman. Kita pindah lagi ya, ini harusnya udah connect. Oke, kita di pilan 20 teman-teman. Jadi kita coba apakah speednya itu bisa di atas 1 MB. Dan ini udah di atas 1 MB ya teman-teman. Dia nggak bisa lebih dari 2 MB karena kita kasih batasan itu dia maksimal itu cuma di 2 MB teman-teman. Ini karena hotspot HP saya teman-teman, jadi mungkin agak sedikit nge-lag nih teman-teman. Tapi dia emang bener ya, dia itu di atas dari 1 MB teman-teman, sesuai settingan yang kita bikin sebelumnya. Ini maksimal 17 ya. Nah, dia udah kuning ya teman-teman. Ada indikatornya tuh ada 2 ya, ada 3 sebenarnya. Hijau itu biasa masih aman, terus kuning itu sedikit sudah mau sekarat ya, merah itu sudah full banget teman-teman. Ini sama ya, maksimalnya itu di atas maksimalnya itu 2 MB dan dia bisa di atas 1 MB ya teman-teman, karena kita sudah setting di sini max limitnya itu di 2 MB. Nah, sekarang kita bakal coba buat lebihin untuk 3 MB teman-teman, yaitu di pilan 30. Targetnya kita kopas aja. Sekarang kita kasih di sini 3 MB teman-teman. 3 MB, jangan lupa kalian pilih parentnya teman-teman. Karena paling bagus ini pakai parent ya, biar rapi dan ada terstruktur teman-teman. Sekarang kita pindah ke pilan 30 teman-teman. Nih, kita connect lagi. Udah connect ya, kita cek lagi ini di pilan 30 ya, apakah dia bisa lebih dari 2 MB ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, dia bisa lebih dari 2 MB ya teman-teman, karena memang maksimalnya itu 3 MB kita kasih. Dan sekarang kita bisa lihat di sini dia udah jalan ya, udah kuning. Teman-teman bisa juga lihat statiknya di sini dan trafficnya di sini ya teman-teman. Biasanya saya ngecek ini buat pakai prioritasin traffic game ya teman-teman, menggunakan paket mark ya. Nanti mungkin bisa saya bikinkan juga untuk load balance PCC ya teman-teman, nanti pakai 2 hotspot HP saya aja. Nah, ini bisa ya teman-teman, dia lebih dari 2 MB teman-teman. Nah, ini sudah ya, dia bisa lebih dari 2 MB karena di sini settingnya 3 MB teman-teman.
Nah, mungkin untuk si Q itu aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal combo ini teman-teman. Ini kita hapus saja ya nanti yang 10 karena 10 itu mau dipakai untuk hotspot teman-teman. Nah, di sini saya mau pakai hotspot itu menggunakan ini teman-teman, custom landing page ya. Nah, teman-teman bisa custom untuk landing page-nya itu teman-teman. Nah, di sini saya udah nyiapin ya Rocket Launcher. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Di sini kan nggak bisa ya kalau kita upload itu kita arahin itu nggak bisa folder teman-teman. Nanti tak arahin ke YouTube ya. Mana ini? Oh, ini nih. Nah, ini teman-teman, ini nggak bisa ya. Jadi ribet gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa triknya itu bisa tarik aja ini teman-teman. Dari File Explore masukin ke dalam inbox teman-teman, taruh tempel ya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, ini sudah termasuk foldernya ke dalam Mikrotik teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba hotspot ya teman-teman. Hotspot ini biasanya dipakai buat orang di jualan ya. Jadi jualan atau di kantor teman-teman. Buat manajemen user ya. Kalau di jualan itu nanti pakai voucheran teman-teman. Biasanya kan pernah ketemu ya mungkin teman-teman di desa, mungkin biasanya gitu ya di desa dikasih jualan voucher wifi teman-teman. Nah, ini cara bikinnya ya. Kalau di kantor bisa juga teman-teman. Jadi berdasarkan jabatan, karena dulu saya pernah melakukan tersebut ya. Untuk proyek tersebut, jadi saya kasih bandwidthnya itu berdasarkan jabatannya teman-teman. Jadi semakin tinggi jabatannya, semakin banyak bandwidthnya. Aduh. Nah, karena ini sudah ajan ya teman-teman, mungkin saya stopin dulu. Mau sholat ini, jadi untuk hotspotnya nanti saya sambung. Oke teman-teman ya, lanjut di video tadi sampai di bagian hotspot teman-teman. Nah, jadi kita cari hotspotnya dulu. Jadi hotspot itu seperti yang saya bilang di awal ya teman-teman, untuk manajemen user ya. Nah, untuk caranya itu kita bisa ke menu hotspot teman-teman di IP, terus teman-teman cari hotspot teman-teman. Kita cari ya, nah ini. Terus teman-teman bisa bikin hotspot setup teman-teman. Nah, ini pilih teman-teman mau pakainya interface berapa. Kalau saya kan di sini menggunakan interface 910 teman-teman. Karena yang 20 dan 30 itu dipisah aja, saya mau pakai yang 10 aja. Nah, terus nanti di sini diyakinin apakah addressnya betul ini. Iya ya, karena ini 910, ini range-nya pakai /24 dari 2 sampai 254 teman-teman. Terus sertifikatnya kita nggak pakai ya, SMTP-nya nggak pakai juga. Dan servernya Google aja, dan name-nya di sini bisa kita kasih cosnet ketik ID aja teman-teman. Nanti ketika kita login dari WP-nya itu nanti bakal diarahin ke domain ini teman-teman, cosnet ID. Nah, di sini kita kasih aja username pertama itu admin. Nah, ini udah selesai dibuat ya teman-teman untuk server hotspotnya teman-teman. Kita bakal ke sini server profilnya, karena kita pakainya ini ya teman-teman. Nah, ini udah dibikinin ya cosnet ID dan hotspot address-nya teman-teman. Ya, gateway-nya ya kalau kita bilangnya itu 10.1, dan di sini kita bisa pakai custom landing page teman-teman. Ya, teman-teman bisa boleh tuh sewa programming atau program sendiri untuk landing page-nya teman-teman. Tapi di sini saya download aja teman-teman. Saya download menggunakan punyanya si Mas Awan ya di situs webnya. Nanti saya kasih aja mungkin di link komen ya teman-teman. Jadi beliau itu banyak bikin template hotspot teman-teman. Nah, ini kita cek dulu ya teman-teman di file untuk ukuran pila aslinya. Ternyata itu di ini teman-teman, hotspot di folder hotspot LP. Nah, kita ikutin aja ya di situ. Nah, ini teman-teman hotspot LP Rocket Launcher hotspot teman-teman. Nah, di sini bisa kita kasih aja. Sekarang kita belum coba dulu ya. Nah, sekarang ini ada beberapa parameter ya teman-teman. Di sini bisa menggunakan Mac, bisa login pakai Mac ya teman-teman. Ini saya nggak pakai, cukupnya kita matiin aja. Nah, teman-teman kalau untuk HP lama itu biasanya pakai pub ini teman-teman. Jadi kadang itu ada HP yang ketika dia login WP dia nggak diarahin ke browser langsung teman-teman. Nah, teman-teman bisa atasi menggunakan HTTP pub ini teman-teman. Ini dari dosen saya yang bilang, dan saya udah nyoba juga di salah satu tempat proyekan saya, dan benar ya teman-teman bisa menggunakan ini. Lalu di sini ada radius. Di sini teman-teman mungkin infrastrukturnya lebih gede lagi teman-teman.
Jadi radius ini bisa kalian setting di sini teman-teman. Nah di sini kalian bisa tambahkan ya teman-teman, dia pakainya apa. Kalau hotspot ini ya teman-teman, color ID-nya, IP address-nya teman-teman, portnya samakan. Kalau nggak salah itu pakai password ya, mana? Hotspot, color ID, domain bisa juga ya, pakai ini bisa juga. Nah ini secretnya teman-teman, nanti masukin passwordnya harus sama ya, biar mereka ini teman-teman apa sih namanya itu establish ya. Oke, di sini juga bisa teman-teman pakai trial ya. Jadi trial ini berfungsi itu agar user yang connect ke WiFi nanti nggak perlu masukin password teman-teman, dia bisa akses internet kita ya. Nah di sini ada trial uptime limit teman-teman, ini batasannya. Jadi trialnya itu berapa? Kalau di sini defaultnya itu 30 menit ya. Dan untuk refreshnya itu selama 1 hari teman-teman. Jadi kalau dia udah habis 30 menit, jadi besok baru bisa teman-teman. Tapi di sini kita nggak pakai ya. Mungkin kita apply aja ini buat kita ngetes. Nah di sini kita bakal bikin user profile teman-teman. Jadi kita bikin profilnya dulu. Kita anggap aja di sini 1 MB ya, karena sebelumnya kita 1 MB teman-teman. Untuk si ini si pilan 10 ya. Nah di sini ada session teman-teman. Sessionnya ini waktu berapa lama user itu yang login, misalnya kita bikinkan 1 MB ini kita jual ya. Kita jual itu misalnya 12 jam, teman-teman bisa setting di sini. 12 jam itu ini ya. Nah bisa juga teman-teman, atau teman-teman bisa pakai gini aja, 1D. Nah bisa juga begini ya. Kita contoh buka ini aja teman-teman. Aku agak lupa ya karena udah lama nggak pakai ini. Nah ini ya, berarti 1D. Kita kembali ke user profile. Sini kita kasih 1 MB. Address pool-nya otomatis ya teman-teman, tapi teman-teman bisa juga pilih berdasarkan address pool yang teman-teman bikin. Tapi saya enggak ya, di sini bisa kita kasih aja 1D aja teman-teman. Nah gini ya, 1D. Jadi selama satu hari penuh ya dia untuk dapat akses login ini teman-teman. Tapi biasanya orang itu 12 jam ya. 12 jam itu berarti begini ya. Nah ini 12 jam. Idle timeout-nya ini nggak perlu ya. Keep alive ini buat memastikan routernya itu, usernya itu udah login atau belum sih. Selama loginnya itu keep alive-nya ya teman-teman. Status auto refresh ini bagian dari keep alive-nya juga teman-teman. Terus ini bisa dibagi berapa user teman-teman. Kan kita bikin profil ini ya buat dipakai di user lain. Mungkin kita kasih 10 aja teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa setting untuk upload dan juga downloadnya teman-teman. Nah di sini saya kasih 1 M, terus teman-teman garis ya 1 M. Jadi yang di kiri itu adalah upload, yang kanan itu adalah download teman-teman. Ada cukinya juga teman-teman, bisa ya 3 hari ini. Terus ada address list, ada incoming, going packet, ini nggak kita bikin dulu. Terus kita ke queue teman-teman. Nah parentnya ini teman-teman bisa pilih yang total tadi teman-teman, yang sudah kita setup sebelumnya. Di sini kita kasih juga default aja nih. Nah sekarang kita udah bikin hotspot profile teman-teman. Nah sekarang kita bakal bikin usernya teman-teman. Nah untuk yang sebenarnya ini paling enak pakai Micmon teman-teman. Tapi karena kita ini untuk lab aja ya, ini sebagai basicnya aja kedalamannya. Kalau pakai Micmon itu lebih enak teman-teman, bisa langsung generate ya. Di sini kita pilih servernya yang mana. Servernya ini si host profile teman-teman, yang kita hotspot 1 ini ya. Ini ada di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 2, teman-teman bisa pilih. Kita pakai ini teman-teman ya, yang tadi ada 1. Terus kita kembali ke user lagi. Teman-teman bisa setting passwordnya ya. Nah di sini user 1 mungkin tekan ya CPE, kita nggak pakai itu. Mungkin kita kasih 1, 2, 3 aja teman-teman. Jadi bisa pakai profil. Nah di sini teman-teman bisa pakai profil yang dibuat tadi teman-teman, itu 1 MB. Di sini bisa setting address dan MAC address juga teman-teman, tapi nggak perlu ya, nanti aja. Nah sekarang kita bakal coba untuk memakai si ini teman-teman, VLAN 10. Kita bakal coba apakah dia sudah masuk untuk hotspotnya ya.
Ini VLAN 10 udah connect ya, tapi dia nggak masuk ya. Kita kembali ke sini. Nah ini untuk penggunaan addressnya teman-teman, bisa address per MAC-nya itu per satu address itu bisa dipakai berapa MAC. Di sini 2 ya defaultnya, teman-teman bisa setting juga 1, 2 atau 3. Kita coba dulu ini ya teman-teman, kenapa dia belum harusnya itu ketika kita login dia akan kena ini teman-teman. Mungkin kita forget dulu ya, kita login lagi. Aduh, kita ke VLAN 10 teman-teman. Sebelum itu kita cek dulu deh di sini dia udah punya internet belum. Oke, dia udah punya internet ya, karena takutnya kalau nggak muncul itu biasanya nggak ada internetnya teman-teman, jadi nggak muncul landing page-nya. Sekarang kita connect lagi ke dalam VLAN 10 teman-teman. Nah ini ya, coba kita connect. Bisa ya, harusnya itu dia kesini teman-teman. Nah di sini kita masukin aja user 1. Kita cek di sini ya teman-teman, sudah masuk atau belum. Nah ini udah masuk ya teman-teman. Mungkin ku hapus aja dulu ini. Nah ini kita hapus dulu. Jadi biar saya ini enggak ini ya teman-teman, enggak harus login dulu. Kita connect ulang aja. VLAN 10 kita connect. Sekarang kita no internet ya teman-teman. Kita kesini lagi. Ini VLAN 10 benar, DHCP poolnya benar. Ini sudah running servernya, dan ini juga udah jalan ya si ininya. Ini kita bisa login dulu teman-teman. Kita kepindah WiFi-nya, kita ke VLAN 10. Oke, mungkin karena kita kesimpan ya teman-teman sebagai user 1, mungkin kita login dulu sebagai user. Nah ini otomatis kepindah ya teman-teman. Ini masih kesimpan ya, ini MAC address saya, karena sebelumnya saya udah bikin tutorial ini juga teman-teman. Kayaknya ini masih kesimpan ya MAC saya. Coba kita ke sini teman-teman. Di sini ya, di login. MAC cukinya nggak perlu sih. Cuki ini kan menyimpan datanya ya. Nah sekarang kita bisa coba speed test teman-teman. Apakah kita sudah benar ini untuk dapat speed 1 MB aja ya teman-teman. Karena di sini sudah ini ya. Nah ini udah muncul teman-teman. Ini IP laptop kita ya. Kita ke CMD aja. Kita cek kalau itu IP kita, dan benar ya, itu 10254 itu IP kita teman-teman, dan dia udah masuk ya ke dalam si ini teman-teman. Kita bisa ngecek di sini pairnya itu adalah si total teman-teman. Nah, kita cek speed test aja ya. Jadi benar ya, ini sudah 1 Mbps teman-teman. Nah mungkin untuk si hotspot seperti itu ya teman-teman. Jadi ini bisa kita setel lagi ke sini. Jadi ini sudah ya untuk hotspotnya teman-teman. Mungkin kita bahas lagi sedikit di bagian lain. Di sini ada aktif ya teman-teman. Ini yang baru kita login ya teman-teman. Si laptop saya usernya, jadi di sini bisa ngepantau user yang aktif teman-teman. Kita bisa cek IP-nya. Terus di sini host ya teman-teman. Ini sama aja. Ini aktif host, ini dynamic teman-teman. Ini IP 253 di laptop. Sini juga ada IP banding teman-teman. Nah IP banding ini teman-teman mungkin bisa dipakai ada beberapa situasi teman-teman. Regular ini yang biasa ya. Jadi teman-teman bisa ngebikin berdasarkan IP atau berdasarkan MAC address. Tapi biasanya itu kita pakainya MAC address teman-teman. Misalnya studi kasusnya itu teman-teman punya bos ya. Jadi bosnya itu nggak perlu login teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih bypass, terus teman-teman cek aja MAC address dari HP atau laptop bos teman-teman. Kalian paste aja. Nanti di sini kalian pilih servernya ini ya teman-teman. Nah di bagian sini teman-teman bisa bypass teman-teman.
Adapun juga kalian bisa melakukan blokir teman-teman ya. Tapi ini jarang digunakan ya. Untuk saat ini saya belum nemu studi kasusnya untuk penggunaan blok ini teman-teman. Di sini ada service port FTP ya, jadi bisa FTP ini file transport protokol teman-teman, bisa ngirim ya servisnya. Nah di sini ada wallet garden. Ini hampir sama ya teman-teman fungsinya kayak tadi. Coba ini kita hapus aja ya, kenapa bisa ada? Mungkin gara-gara itu tadi kita jadi nggak login hotspot teman-teman. Nah jadi di sini bisa kita hampir sama ya actionnya untuk allow atau block atau izinkan ya teman-teman. Misalnya dari IP ini mau ke IP mana, itu bisa kita deny ya teman-teman. Misalnya ini bisa juga pakai web kalau nggak salah. Oke, nggak bisa diisi ya. Ini bisa ya, harusnya diisi. Destination host. Nah di sini bisa kalian pilih, misalnya nggak bisa akses apa gitu, teman-teman bisa kasih aja SCR address-nya ini IP dari si client hotspot ya teman-teman. Destination port ini bisa kalian blokir juga ketika dia mau akses apa gitu, bisa kalian blokir ya teman-teman, tapi kita nggak pakai ya. Wallet garden list ini accept, kita hapus aja karena saya nggak pakai teman-teman. Biasanya untuk studi kasusnya seperti tadi ya teman-teman. Nah ini cookie saya ya, user 1. Mungkin kita restart aja ya, kenapa tadi nggak bisa, harusnya itu kita matikan dulu. Ini laptop saya tadi ya. Terus ini sudah aktif, ini sudah hilang. Nah, sekarang kita coba login ulang mungkin teman-teman. Kita kepilih 10 aja. Nah udah bisa ya teman-teman, karena sebelumnya itu di sini tadi ya cookie-nya itu belum saya hapus teman-teman. Jadi kita bisa login ulang ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa login ulang untuk user tadi teman-teman. Di sini user 1, passwordnya ini kena redirect teman-teman dari Mas Awan ini ya, karena saya pakainya itu si template-nya si hotspot ini dari Mas Awan teman-teman. Saya nggak bikin sendiri ya. Dan ini bisa kita cek lagi untuk uji kecepatannya, dia masih di bawah 1 MB ya, karena kita sudah setting dia kecepatannya di user profile tadi ini. Di sini ya teman-teman, dia itu cuma sampai di 1 MB aja untuk download dan uploadnya teman-teman. Dan ini sudah kita setting ya untuk 12 jam. Kita bisa lihat kecepatannya itu nggak bisa lebih dari 1 MB ya teman-teman. Nah, mungkin menurut saya itu saja ya untuk di sisi hotspot ini teman-teman, yang dimana kita cara bikin ininya, servernya teman-teman. Terus kita di bagian server profile teman-teman bisa pilih sebenarnya di sini ya. Nah ini teman-teman kalau punya profil beda-beda bisa dipindah ya teman-teman, karena kita punyanya satu aja di sini untuk contohnya, maka pakai itu aja teman-teman. Terus kita bikin server profile yang dimana di dalam sini tadi itu kita bisa pakai HTTP pub ini teman-teman. Buat yang HP-nya old ya, HP zaman dulu itu kadang dia nggak bisa langsung ke arah ke web teman-teman, jadi perlu dipaksa menggunakan HTTP pub ini teman-teman. Terus ini cookie-nya ya, buat disimpan, saya nggak nyalain ya. Nah terus di sini kita bisa bikin domainnya teman-teman. Di sini saya Consnet ID ya, seperti yang kita login pertama kali itu. Jadi teman-teman bisa login page yang loginnya itu lewat ini teman-teman, bisa pakai Consnet ID, atau teman-teman bisa pakainya wifi ini, pakai IP address ini ya teman-teman, untuk ngecek statusnya ini, karena sudah connect jadi dikasih status. Nah di sini kita cek ya. Nah ini ya sesuai dengan yang kita setting sebelumnya, yaitu dia diberi sessionnya itu 12 jam teman-teman, bisa kelihatan juga di sini. Terus di sini untuk melakukan custom landing page-nya itu teman-teman arahin aja foldernya itu yang ada di sini teman-teman, yang telah teman-teman upload ya. Lalu di sini ada user, tempat kita bikin user, ada user profil yang dipakai user teman-teman. Ada aktif ini untuk usernya ya, untuk mantau ini ada host ya teman-teman. Nah untuk aktif host ya ini teman-teman yang sudah login.
terus ada IP binding tadi yang bikin untuk ngeblok ataupun bypass ya teman-teman. Ini sama aja, bukan ya, itu service port. Nah ini sama aja teman-teman. Buat yang kayak tadi itu ya, di sini kita bisa blokir port ataupun host bisa kita akses, kita izinkan atau enggak teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk video video tentang queue mikrotik dan juga hotspot mikrotik teman-teman. Sekian, terima kasih ya.